Suatu hari pada tahun 1980 di Inggris, terlihat ada seorang pria bernama Lomax sedang menghadiri pertemuan para veteran perang. Lomax ini dulunya tentara Angkatan Darat Inggris yang bertugas mengoperasikan radio selama Perang Dunia II. Meski perang sudah lama berakhir dan Lomax juga sudah pindah ke Skotlandia, namun dia selalu menjalin hubungan baik dengan veteran lain. Saat sedang mengobrol, Lomax cerita ke rekannya yang bernama Finlay kalau minggu kemarin dia baru aja kenalan sama wanita cantik bernama Patty. Pagi itu di kereta, waktu mau pulang, kebetulan Lomax duduk berhadapan dengan Patty. Setelah kenalan, Patty cerita dia adalah suster asal Kanada yang umurnya 17 tahun lebih muda dari Lomax. Sepanjang jalan, mereka berdua ngobrol tentang sejarah kota-kota di Inggris. Melihat kecantikan Patty, diam-diam Lomax jatuh hati. Sesampainya di stasiun tujuan Lomax, sebelum berpisah, Patty memberitahu minggu depan dia mau ke Skotlandia. Mendengar itu, Lomax senang. Selesai cerita, karena ingat hari ini Patty mau ke Skotlandia, Lomax buru-buru pulang. Beruntung kereta Lomax tiba barengan sama kereta Patty. Lomax langsung menyapa dan mengajak mampir ke rumahnya. Di rumah, waktu menyiapkan makanan, Lomax terus memuji kecantikan Patty. Hingga akhirnya Patty baper. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1983, setelah cukup lama menjalin hubungan, Lomax dan Patty menikah. Pagi-pagi di hotel tempat mereka berdua bulan madu, Lomax mimpi ada tentara Jepang muncul ingin menangkapnya. Lomax hanya bisa pasrah dibawa pergi. Lomax bangun dan teriak histeris. Semenjak mimpi itu, Lomax jadi sering menenangkan diri di pinggir pantai. Ketika memandangi laut, dia teringat kenangan kelam semasa Perang Dunia II dulu. Suatu sore di Singapura saat Inggris perang melawan Jepang, Lomax bersama tentara lain berjuang menjaga radio. Namun di tengah kesibukan, tiba-tiba Mayor mengumumkan bahwa kita telah kalah. Mendengar itu, semua terdiam lemas. Sebelum menyerahkan diri, seluruh peralatan pun dihancurkan agar tak diambil Jepang. Setelah selesai, semua keluar ruangan menyerahkan diri. Akibat kekalahan itu, 80.000 tentara dijadikan tawanan perang oleh Jepang. Dari Singapura, mereka semua dibawa paksa naik kereta ke kamp tahanan yang berlokasi di negara Thailand. Hari demi hari, semenjak traumanya kambuh, sikap Lomax mulai berubah. Bahkan dia sering tidur sambil berjalan. Patty pun khawatir. Paginya saat Lomax sedang pergi, diam-diam Patty masuk ruang kerja suaminya. Ketika membaca catatan sejarah tentang Perang Dunia II, Patty kaget melihat betapa kejamnya penyiksaan tahanan perang yang dilakukan Jepang. Patty akhirnya sadar, pasti suaminya trauma. Keesokan harinya, ada petugas pajak datang mengirim surat tagihan. Mendadak Lomax halusinasi seakan melihat tentara Jepang. Dengan emosi, dia menyerang si petugas pakai cutter. Beruntung dia ditahan. Setelah sadar, Lomax yang kebingungan pergi ke pantai. Meski Patty sudah berusaha ngajak ngobrol, Lomax tetap tak mau bicara sepatah kata pun. Karena semakin mengkhawatirkan, Patty pergi menemui Finlay. Sambil menahan tangis, Patty bertanya apa yang terjadi pada suaminya selama perang. Suaminya tak pernah mau cerita. Sekarang sikapnya berubah total. Bila tak segera ditolong, Patty takut suaminya berbuat nekat.
Awalnya Finlay ingin merahasiakan, tapi karena Patty terus memohon, akhirnya Finlay menceritakan semuanya. Malam itu sesampainya di Thailand, gara-gara tak diberi minum selama berjam-jam lamanya, para tentara sangat lemas. Mereka lalu dipaksa berjalan melewati hutan menuju kamp tahanan Jepang. Di tengah perjalanan, Lomax melihat para tahanan yang sudah ditangkap duluan sedang kerja paksa membangun rel kereta. Mereka tak boleh istirahat sama sekali, tak diberi makan dan minum. Beberapa tahanan bahkan sampai mati karena tak kuat menahan penderitaan. Paginya di camp, Lomax dan tentara lain diseleksi terlebih dahulu siapa aja yang akan kerja di jalur kereta. Beruntung karena mengerti tentang mesin, Lomax dan Finlay tetap di camp untuk memperbaiki mesin rusak. Malamnya para tahanan berkumpul merancang rencana kabur. Lomax bilang selama perjalanan menuju Thailand, dia menggambar peta jalur kereta. Meski kita bisa keluar dari camp ini, tapi jaraknya masih terlalu jauh dari Inggris. Sekarang ini Inggris juga masih berperang melawan Jerman. Bila kalah lagi, maka percuma pulang jika negara kita dikuasai Jerman. Kita akan jadi tahanan lagi. Mendengar itu, Finlay lalu menyuruh Lomax membuat radio. Lebih baik kita semua sabar dulu menunggu hasil peperangannya. Semoga Inggris menang. Keesokan harinya, Lomax dan tahanan lain diam-diam mengumpulkan peralatan untuk membuat radio. Ketika Lomax berjalan melewati para pekerja, dia kaget melihat kondisi Mayor yang sangat memprihatinkan. Saking lelahnya, untuk bicara aja Mayor tak punya tenaga. Lomax hanya terdiam menahan perih. Malamnya, waktu semua tidur, Lomax menggambar peta jalur kereta. Agar tak ketahuan, dia menyembunyikan petanya dalam bambu, lalu mulai merakit radio di dalam truk bersama Finlay. What if Hitler's in London? Radio rakitan Lomax berfungsi. Saat menyambungkan ke saluran Inggris, terdengar kabar bahwa pasukan sekutu telah berhasil menaklukkan Jerman. Hitler kalah. Pasukan Amerika juga bergabung dan membombardir Jepang. Mendengar kabar itu, Lomax dan Finlay sangat senang. Kini hanya tinggal menunggu sampai bantuan menjemput mereka. Dengan semangat, Lomax bergegas memberitahu rekan-rekannya. Waktu bertemu Mayor, Lomax memberitahu kabar di radio. Saat tahu Jerman kalah, Mayor bengong. Ia tak menyangka masih ada harapan. Dengan lemas, Mayor meneruskan kabar itu ke rekan-rekan lain. Setiap malam di dalam truk, Lomax dan Finlay terus mengumpulkan informasi terbaru tentang perang. Hingga suatu hari, salah satu tentara Jepang menyadari pergerakan Lomax. Karena curiga, mereka menggeledah. Setelah radio ketahuan, tentara Jepang mengumpulkan seluruh tahanan. 4 orang mekanik termasuk Lomax dan Finlay dipanggil maju ke depan. Mereka dipaksa mengaku siapa yang berani membuat radio. Melihat rekannya dipukuli, Lomax maju ke depan lalu mengaku dialah pembuat radionya. Lomax pun dihajar habis-habisan. Dalam tenda, Finlay dan rekan lain hanya bisa mengobati luka-luka Lomax seadanya. Namun penderitaannya belum berhenti.
Tak lama kemudian, seorang penerjemah Jepang bernama Nagase masuk ke tenda. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Nagase menyuruh memilih, pilih dieksekusi atau menjalani interogasi di markas rahasia Jepang. Dengan pasrah, Lomax bersedia diinterogasi. Semenjak dibawa pergi, 2 minggu lamanya Finlay tak pernah melihat Lomax lagi. Hingga suatu hari, akhirnya Lomax dipulangkan dengan kondisi terluka sangat parah, seperti habis mengalami penyiksaan. Setelah menceritakan semuanya ke Patty, Finlay bilang tak semua pria sanggup menceritakan masa lalunya. Laki-laki tak bercerita. Ia harap Patty mengerti. Mendengar kisah tragis suaminya, Patty terdiam syok. Keesokan harinya, agar Lomax mau terbuka, Patty mencoba pelan-pelan mengajaknya berdansa sambil memutar musik radio. Awalnya berjalan lancar, tapi saat terdengar lagu kebangsaan Inggris, mendadak Lomax berhenti dan langsung mematikan radionya. Siang hari, Finlay mengundang Patty ke rumahnya. Finlay menjelaskan alasannya mengumpulkan para veteran agar mereka bisa punya tempat untuk saling menyembuhkan trauma mereka masing-masing. Tapi ternyata tak semudah itu. Kita para veteran tak pernah bisa melupakan sedikit pun kenangan pahit semasa perang dulu. Finlay lalu menunjukkan selembar koran berita tentang Nagase. Ia memberikan pisau sambil bilang jika Patty mengizinkan, dia ingin memberitahu Lomax keberadaan Nagase. Mungkin salah satu cara menyembuhkan trauma adalah dengan balas dendam. Mendengar kalimat itu, meski ragu cara ini benar atau salah, namun demi suaminya, Patty mengizinkan. Keesokan harinya, Finlay menemui Lomax lalu menunjukkan berita tentang Nagase dan bilang sekarang bajingan itu masih hidup. Dia kerja jadi pemandu wisata di Thailand tempat kita dulu disiksa. Balas dendamlah. Sayangnya Lomax menolak. Setelah bertahun-tahun lamanya, meski ingin sekali membalas, tapi kita sudah bukan tentara lagi. Kita juga sudah berkeluarga. Ada hal yang lebih penting dari sekedar balas dendam. Tapi Finlay tak menyerah. Ia berusaha mengingatkan bagaimana penderitaan Lomax waktu disiksa dulu. Mendengar kata demi kata yang Finlay ucapkan, seketika raut wajah Lomax berubah lalu minta Finlay pulang sekarang juga. Siangnya sepulang ke rumah, mendadak Patty dapat telepon dari salah satu veteran. Di telepon, veteran mengabarkan kalau barusan Finlay ditemukan telah meninggal dunia. Dia mengakhiri hidupnya di jembatan rel kereta. Patty kaget. Ternyata tak hanya suaminya, tapi semua veteran termasuk Finlay juga mengalami trauma yang sama. Namun Lomax malah cuek. Ia bilang semua ini gara-gara Patty ikut campur. Patty pun merasa bersalah. Esok paginya, saat Patty dan rekan veteran lain menghadiri pemakaman Finlay, tanpa sepengetahuan istrinya, Lomax memutuskan untuk mulai balas dendam. Ia pergi mencari Nagase. Sesampainya di Thailand, setelah memesan penginapan, Lomax pergi ke museum tempat Nagase kerja. Dari kejauhan, melihat Nagase sedang memandu para turis, hati Lomax sangat panas. Ia diam-diam mengikuti Nagase. Dengan sabar, dia menunggu sampai suasana sepi. Tak lama kemudian, setelah semua turis pergi, Lomax masuk. Melihat Lomax ada di hadapannya, Nagase terdiam mematung. Ia tak menyangka Lomax masih hidup. Dengan penuh amarah, Lomax menyuruh Nagase duduk di meja interogasi sama sepertinya dulu. Seketika, Lomax kembali teringat kenangan pahitnya. Hari itu, waktu diinterogasi, Nagase memaksa Lomax memberitahu tujuannya membuat radio. Siapa aja yang membantu dan dari mana dapat alat-alatnya. Nagase mengancam lebih baik buka mulut daripada disiksa.
Sambil gemetar, Lomax menjelaskan radio buatannya cuma bisa mendengar berita tentang perang aja. Dia hanya membuat radio sendirian tanpa bantuan tahanan lain. Tapi Nagase tak percaya. Ia curiga radionya digunakan untuk membocorkan informasi. Meski Lomax berusaha meyakinkan kalau radionya tak punya mikrofon, jadi tak mungkin bisa dipakai komunikasi, Nagase tetap tak percaya. Lomax pun diseret dan dimasukkan ke dalam kurungan bambu. Hari demi hari, Lomax terus dipaksa buka mulut. Tapi karena jawabannya tak memuaskan, dia disiksa habis-habisan. Did you get the components for the radio? Setelah teringat momen itu, dengan emosi, Lomax bertanya, kenapa Nagase masih hidup padahal semua tentara Jepang ditangkap dan dieksekusi akibat kejahatan perang mereka. Nagase cerita, sebenarnya dia bukan tentara Jepang, dia hanya penerjemah. Dulu saat pasukan Inggris datang menyelamatkan para tahanan, seluruh tentara Jepang ditangkap. Mereka yang terbukti melakukan kejahatan perang dan menyiksa para tahanan akan dieksekusi sesuai hukum yang berlaku. Karena pihak Inggris butuh penerjemah, Nagase mengajukan diri. Akhirnya dia selamat. Mendengar itu, Lomax semakin muak. Kalian semua telah memperlakukan kami seperti binatang. Lomax selalu mengambil kayu yang dulu digunakan untuk mematahkan tangan para tahanan. Melihat dendam di mata Lomax, Nagase hanya bisa pasrah, mengulurkan tangannya. Hati nurani Lomax menahannya. Karena tak sanggup melukai tangan Nagase, Lomax selalu menyeretnya ke dalam kurungan bambu. Saat ingin menyiksa, Lomax teringat ruangan isolasi tempatnya dulu menjalani penyiksaan. Dengan gemetar, dia masuk ke ruangan itu. Di dalam, Lomax mengingat detail demi detail penderitaannya. Begitu perih hingga membuatnya tak kuat menahan air matanya. Akibat tak kuat menahan siksaan, Lomax pun membocorkan kabar perang yang dia dengar dari radio. Sambil menahan sakit, Lomax bilang, di saat kalian sibuk membangun jalur kereta, Amerika telah membombardir Jepang, menghancurkan kapal-kapal kalian hingga membuat Jepang mengalami krisis pangan dan bahan bakar. Amerika telah membom kota-kota, jembatan, jalur transportasi, bahkan rumah sakit. Kini Jepang benar-benar mengalami kehancuran. Mendengar itu, Nagase tak percaya. Ia terus memaki-maki Lomax. Tak mungkin Jepang, ras terkuat di Asia, bisa kalah. Kita ras tertinggi. Namun Letnan Jepang menampar Nagase dan bilang semua ucapannya benar. Kita memang telah kalah. Setelah mengingat semua kejadian itu, Lomax menghampiri Nagase di kurungan bambu. Ia duduk lemas lalu bertanya, kenapa Nagase tak ikut mati aja? Kenapa tetap hidup sendirian di saat rekan-rekannya mati? Nagase menjawab, jika kalian ingin membenci Jepang dan Jerman, maka bencilah pemimpinnya, bencilah politiknya. Selama ini dari kecil, kami para prajurit dan relawan telah dibohongi negara kami sendiri. Kita dicuci otaknya, dijanjikan kemenangan serta kehormatan. Kami percaya lalu bertempur mempertaruhkan nyawa tanpa tahu bahwa semua itu cuma demi kepentingan politik para petinggi negara. Semenjak Perang Dunia II berakhir, Nagase mulai belajar bagaimana cara menghargai sesama manusia. Namun dia juga sadar dosanya terlalu besar.
tak mungkin terampuni. Karena itulah dengan pasrah Nagase mempersilahkan Lomax membalaskan dendamnya. Mendengar kalimat itu, anehnya perlahan-lahan dendam di hati Lomax seakan seperti memudar. Ia mulai merenung. Sesungguhnya dalam perang tak ada menang kalah. Semua orang sama-sama menderita. Yang harus dia benci bukanlah tentara perangnya, tapi